Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdillah dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan sistemnya yang di kuis. Di sini sudah saya buat codingannya, dan di sini penjelasannya yaitu sistem kalkulator klien ini pada dasarnya adalah aplikasi hitung-hitungan biasa, tambah, kurang, kali, bagi, faktorial. Tapi cara kerjanya tidak seperti kalkulator offline yang langsung menghitung di satu program. Di sini sistem dibagi jadi dua program terpisah, yaitu klien, program yang dipakai user. Tugasnya cuma buat nampilin menu, nerima input angka, ngirim permintaan ke server, nerima hasil dan nampilin ke layar. Terus server, program yang ngerjain perhitungannya. Tugasnya nunggu klien nyambung, nerima data dari klien, menghitung hasilnya, terus ngirim balik hasil ke klien. Jadi intinya yaitu klien yang nanya, terus server yang mikir dan ngitung. Ini mirip banget kayak aplikasi web. Terus kenapa pakai konsep klien server? Kenapa nggak langsung dihitung di klien aja? Karena tujuan utama proyek ini bukan bikin kalkulator biasa, tapi buat belajar komunikasi jaringan, belajar soket programming, paham gimana dua program bisa saling kirim data, ngerasain konsep sistem terdistribusi. Dengan konsep ini, perhitungan bisa dipusatkan di server klien jadi ringan. Terus gambaran arsitekturnya yaitu user, client, terus kirim data lewat soket, server, terus proses dihitung. Yaitu server dijalankan dulu, server standby nunggu klien dijalankan, terus klien nyoba nyambung ke server. Kalau koneksi berhasil, klien bisa mulai kirim permintaan hitung, server nerima data, server ngitung, server ngirim hasil. Terus yang kelima, klien menerima hasil, klien menampilin ke layar. Selama klien belum keluar, koneksi ini tetap hidup. Yang keempat, ke alur kerja sistem dari awal sampai akhir. Saat server dijalankan, pertama yang dijalankan adalah program server. Yang terjadi di server bikin soket jalur komunikasi, terus soket itu diikat ke alamat localhost, terus ke port. Server masuk ke mode listen, artinya dia siap terima koneksi dari klien. Terus server nampilin tulisan server aktif, menunggu koneksi dari klien. Di tahap ini server belum ngapa-ngapain, selalu nunggu saat klien menyambung ke server. Setelah server aktif, user jalankan program klien. Yang terjadi di klien bikin soket. Klien mencoba nyambung ke server di localhost. Kalau sukses, muncul pesan berhasil terhubung ke server. Kalau gagal, muncul pesan error. Di sisi server, yaitu server terima koneksi dari klien. Server nyetak log, klien terhubung dari alamat sekian. Di sini ada tampilan menu klien, yaitu header aplikasi, menu operasi, yaitu yang pertama tambah, yang kedua kurang, ketiga kali, 4 bagi, 5 faktorial, yang keenam keluar. Kalian bakal cek apakah input itu angka, cek apakah ada di menu. Kalau salah, muncul pesan error. Kalau benar, lanjut ke input angka. Pengiriman data ke server. Pertama, klien bikin data dalam format teks sederhana. Formatnya operasi 2 angka, operasi A, B, operasi faktorial, operasi N. Pengursian di server. Begitu server menerima data, server menerima teks dari klien. Server nampilin log menerima dari klien. Server mecah teks itu pakai koma. Bagian pertama kode operasi, bagian kedua angka pertama, bagian ketiga angka kedua kalau ada. Validasi dan penanganan error. Supaya program nggak gampang crash, sistem ini punya pengaman. Di klien, cek menu harus angka, cek input harus angka, cek faktorial nggak boleh negatif. Kalau salah nggak dikirim ke server.
Terus di server cek format data, cek jumlah parameter, cek bagi nol, cek faktorial negatif. Kalau error kirim pesan error ke client. Beberapa hal positif dari sistem ini, cara kerjanya simpel dan jelas, cocok buat pelajaran jaringan, bisa banyak klien sekaligus, tampilan klien enak dilihat, server punya log aktivitas, udah dikembangin lagi. Kekurangannya yaitu data belum dienkripsi, belum ada login user, masih berbasis terminal, belum nyimpan story, belum ada timeout koneksi. Langsung saja ke codingannya. Di sini codingannya sudah saya buat. Server PY, di sini client PY. Sudah lengkap. Langsung saja kita jalankan, masuk ke file Explorer, Windows C, cari ke PST. Terus di sini kita buat cmd klik Python server.py. Kita buat lagi di sini. Sama kayak tadi, Python client.py. Oke, tinggal tunggu saja. Nah, sini sudah terjalani. Di sini dia tekan enter, lanjutkan kita tekan enter. Nah, yang pertama ada sini menu operasi. Kita coba yang pertama. Bilangan pertama yaitu 15 itu 5. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Hasil dari server yaitu 57. Nah, kita coba lagi yang kedua. Yang kedua misalnya 35 kurang 15 sehingga 20. Oke. Nah, ini untuk client server ya, untuk inputnya di sini server, hasil outputnya menampilkan hasil-hasilnya dari tadi. Nah, terus kita coba yang ketiga. Nah, 3 16 3 45. Oke. Kelima masukkan dengan oke. Nah, terakhir itu 0 keluar. Baiklah, itu saja dari hasil presentasi saya yang saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.